Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Saya kini akan meramalkan untuk kamu orang yang berzodiak Gemini. Kita akan melihat situasi kondisi dalam perjalanan kehidupan kamu ya. Untuk kamu orang zodiak Gemini, kita akan melihat situasi kondisi yang akan kamu hadapkan dan hasil pencapaian akhirnya seperti apa. Tapi sebenarnya ini kita akan melihat dulu pembelajaran hidup kamu selama 1 bulan di bulan November itu seperti apa. Baru kita akan melihat sebelum yang akan kamu jalani seperti apa juga ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melihat dulu untuk kamu zodiak Gemini. Kita akan melihat bagaimana apa yang akan kamu capaikan dan apa yang akan kamu sikapi ya dengan sepenuh hati kamu di bulan 11 ini. Nanti kita akan lihat dulu untuk kamu orang yang berzodiak Gemini itu seperti apa ya. Untuk kamu orang zodiak Gemini, kita akan lihat seperti karakteristiknya itu orang yang suka berteman, orang yang suka bersosialisasi dan selalu mengayomi teman ya. Nah, untuk kamu orang yang berzodiak Gemini biasanya luwes dalam pergaulan dan selalu mengutamakan pertemanan daripada kekeluargaan ya. Nah, untuk kamu yang zodiak Gemini biasanya terkenal dengan sistem kerja yang solid ya, kerja yang cukup berusaha, tekun, ulet dan gigih ya. Nah, apalagi segala keberuntungan akan didapatkan dengan lebih mudah dan lebih sempurna gitu. Nah, apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu terima itu sebenarnya bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik asalkan bisa melakukan yang terbaik ya. Untuk usaha, untuk zodiak Gemini biasanya memilih kehidupan yang lebih terbaik daripada menilai sesuatu dengan tidak sebaiknya gitu. Maksudnya adalah lebih suka memilih yang terbaik daripada banyak memilih sesuatu ya. Banyak pilihan tetapi hanya satu pilihan yang akan dia utamakan di dalam kehidupan dia. Nah, lalu dengan sikap karakteristik seperti ini akan masuk di bulan November itu seperti apa? Apakah bisa lebih bagus lagi ke depannya atau memang semakin terpuruk ataupun sesuatu yang mungkin akan dilakukan sebagai perubahan dalam hidup kamu? Yuk kita akan melihat kartu pertama. Pertama kita akan lihat dulu situasi kondisi yang akan kamu hadapkan di bulan November adalah Courthouse, Main Male, Major Woman ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu Courthouse ya. Courthouse ini mengenai tentang yang namanya sebuah gedung pengadilan ataupun yang berhubungan dengan gugatan, proses pengadilan, perceraian, wasiat, kontrak ataupun jarak perselisihan dan segala bentuk yang berhubungan dengan masalah hukum ya. Nah, di sini Courthouse ini adalah kartu yang cukup menantang sekali ya. Nah, di sini dengan kartu dihadapi dengan main male ya, ada bertemu dengan tokoh utama ya, ataupun bertemu dengan sebagai dewa penolong. Nah, gedung pengadilan courthouse ini mengenai tentang sesuatu yang bisa kamu hadapkan ya. Jadi kamu berhati-hatilah, bisa berhubungan dengan kabar baik ataupun kabar buruk ya. Nah, ini mengenai tentang sesuatu yang memang harus kamu selesaikan berbagai bentuk masalah ya. Keputusan dan sesuatu yang harus kamu jalankan ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah negosiasi ataupun sebagai perpajakan. Jadi segala keputusan apa yang akan kamu capai di sini dalam hal bentuk apapun, ini adalah sesuatu yang mungkin harus kamu hadapi, selalu harus kamu hadapkan dengan secara serius ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini, ini mengenai tentang sebuah bentuk penilaian, prediksi dan bagaimana akan kamu capai ke depannya. Ya, di sini berhubungan dengan main male ya. Kartu ini juga merupakan sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dengan baik dengan orang tersebut ini. Jangan sampai terjerat dalam sebuah masalah hukum karena yang saya lihat orang ini cukup berbahaya ataupun memang pintar memanipulasi rencana sesuatu ya. Nah, di sini ada kartu Mature Woman. Ini mengenai tentang sebuah wanita dewasa ya. Wanita dewasa maksudnya ini adalah berhubungan dengan
sesuatu yang memang ikut campur tangan dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun sesuatu yang berhubungan dengan masalah hukum, ya. Nah, untuk kamu zodiak Gemini di sini adalah sesuatu yang terkenal dengan sosok yang cukup berpengaruh, sosok yang cukup kuat dan berpendidikan, membawa dalam sebuah ketenangan jiwa dan mungkin sesuatu yang mungkin ikut campur dalam sebuah masalah yang akan kamu hadapi. Nah, ini situasi kondisi sebelum itu benar-benar terjadi, ya, sebelum kamu berinteraksi dengan orang ini, seorang laki-laki, seorang pria dewasa, ini nanti akan benar-benar dihadapkan dengan penuh dengan serius, ya. Jangan sampai terjadi oleh sebuah hukum, notaris ataupun mungkin sebuah pelaksanaan dalam sebuah masalah, ya. Jadi di sini pasti tentunya di dalam keluarga kamu ada sesuatu yang mungkin ikut campur tangan, ya. Nah, bisa sebagai dewa penolong dalam keluarga kamu sendiri dan bisa juga memang bisa membantu kamu dalam situasi kondisi yang cukup genting, ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi itulah yang harus kamu perbaiki, ya. Jadi kamu harus berhati-hati jangan sampai ada sebuah kesalahan. Nah, kita akan melihat dulu berbagai pembelajaran hidup kamu. Kita akan melihat pelajaran hidup kamu di bulan November itu seperti apa, ya. Nah, ini pertama di sini ada kartu Magnetic South Pole, Fairy Circles, Valley of the King, Goblet Tape, Uluru, ya. Nah, Magnetic South Pole, ya. Ini mengenai tentang sesuatu yang memang sesuatu yang bisa kamu terima tapi kamu tidak tahu asal usulnya dari mana. Misteri adalah sesuatu bagian dari sebuah kehidupan, ya. Nah, jadi penerimaan itu adalah sesuatu pembelajaran hidup kamu. Jadi banyak yang tidak kamu tahu, banyak yang tidak kamu ketahui, banyak yang tidak tahu bagaimana kamu menjalankan usaha bisnis ini. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menerima kritik, saran dan nasihat, solusi dan bagaimana yang terbaik dalam merencanakan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena di sini sebuah pembelajaran hidup ini adalah akan dijadikan sebuah pedoman dan sebagai pengalaman, ya. Terus juga di sini ada Fairy Circles. Ini mengenai tentang sebuah berkat, ya, solusi yang bagaimana kamu bisa lebih banyak bisa bersikap lebih terbuka dalam mengubah hidup kamu, ya. Keingintahuan itu memang sangat berharga buat kamu, tetapi kamu harus bisa lebih banyak pelajari sesuatu yang memang tidak sesuatu hal yang bisa kamu anggap sepelekan, gitu, ya. Kamu boleh banyak ingin tahu, kamu boleh ingin banyak mengalami sesuatu hal yang cukup baik, ya. Kamu bisa lebih banyak mengubah diri kamu itu seperti apa, tapi kamu harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Pembelajaran hidup kamu di sini adalah Valley of the Kings, sebuah bentuk transformasi. Jadi sesuatu awal, mungkin di sini kamu hidup dalam transformasi yang mungkin tidak menguntungkan. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak bangkit dari akhir, berubah menjadi dari sebuah awal kehidupan kamu. Jadi ada Valley of the Kings, ini mengatakan bahwa sesuatu bagian yang alami dari kehidupan kamu. Konsekuensi dalam sebuah tindakan tidak menganggap itu sesuatu hal yang lebih kecil, tapi dalam sebuah hal yang cukup besar pun juga harus kamu lihat dengan sedetil-detilnya apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu pelajari, gitu, ya. Nah, jadi di sini ada Goblet Tape. Ini mengenai tentang sesuatu hal yang memang kekuatan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tindakan yang tidak lekang dalam sebuah waktu, ya. Jadi sesuatu hal yang memang cukup bagian alami yang cukup berguna dalam hidup kamu, ya. Ada sesuatu yang mungkin kurang, ada sesuatu yang mungkin kurang bisa belajar dengan lebih mapan, tapi ya mungkin pasti ada sesuatu yang mungkin dibantu oleh keluargamu sendiri ataupun ikut campur tangan supaya kamu tidak terjerumus ataupun merasa dirugikan dalam sebuah urusan yang cukup genting ataupun urusan dalam hal masalah hukumnya. Nah, dan yang terakhir, ini mengenai tentang sebuah pokok permasalahan yang akan kamu hadapi di sini adalah mengenai tentang sebuah kekuatan, ya. Kekuatan dalam pembelajaran hidup kamu sebenarnya nyata, ya. Hanya saja kamu lebih banyak mandiri dan lebih dewasa, lebih banyak mateng, ya. Jadi sesuatu apapun yang ada di dalam hati jiwa kamu itu semuanya itulah yang akan uh,
yang tersembunyi akan terpancar keluar. Jadi jika kamu mau banyak belajar, maka kamu akan ada banyak pengalaman. Akan ada banyak pengalaman, itulah akan dijadikan sebuah pedoman dan pegangan dalam hidup kamu, ya. Nah, jadi itulah yang sebenarnya hidup kamu untuk zodiak Gemini perlu adanya banyak pembelajaran, banyak pengalaman, dan banyak sesuatu yang mungkin tanpa kamu sadari, kamu harus bisa lebih banyak terjun di dalam urusan bisnis seperti ini. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang memang terbawa dalam sesuatu hal yang mungkin tidak kamu tahu, ya. Karena kehidupan adalah sesuatu yang mungkin tak lekang dalam situasi kondisi yang kamu hadapi. Nah, mau tidak atau tidak mau, kamu mau berhasil, kamu mau maju, kamu harus banyak terjun di bidang yang mungkin tidak kamu ketahui, ataupun kamu tidak tahu seluk-beluknya bagaimana yang harus kamu jalani dari awal sampai akhir, ya. Nah, jadi itulah kamu harus bisa menjadikan sebuah bentuk pedoman, pengalaman dalam pembelajaran hidup kamu seperti apa, supaya kamu bisa menikmati hasil yang lebih seutuhnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk hasil akhir pencapaian kamu di bulan November. Pertama, ini mengenai tentang Southern Well, Judication, Toil and Labor, ya. Nah, hasil akhir pencapaiannya itu seperti apa? Nah, pertama di sini mengenai tentang Southern Well dan Judication. Ini ada pengaruhnya tentang sebuah kekayaan yang akan kamu terima dan sesuatu yang mungkin akan dihadapkan tentang sebuah peradilan, ya. Nah, ini tentunya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin usaha kerja keras dan tenaga yang akan kamu salurkan dalam apa yang akan kamu kerjakan, gitu ya. Nah, di sini Southern Well, ya, ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin mengenai tentang sebuah kekayaan, gitu ya. Di sini adalah sesuatu yang mungkin harus kamu capai, ya. Jadi mungkin sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan, ya. Ini bisa juga menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi sebuah hal yang buruk dan mengakibatkan sebuah bentuk kerugian, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi adalah segala sumber yang kamu dapatkan itu adalah sesuatu yang harus kamu hindari adalah sesuatu pemborosan ataupun sesuatu yang mungkin sikap yang harus kamu capai dengan tidak mengambil sikap sombong, ya. Karena di sini adalah uang yang memang tidak perlu Anda bekerja, tetapi harus kamu sikapi dengan lebih perhatian dan lebih fokus, ya. Karena kehidupan ini harus bisa disikapi dengan yang namanya sebuah peradilan. Judication, ya. Bagaimana dengan judication di sini? Di sini adalah membuat sebuah keputusan tentang masalah kamu sendiri. Ini sebenarnya bisa membuat sebuah keuntungan. Tetapi bisa juga melawan kamu, ya. Nah, singkatnya itu adalah sesuatu yang mungkin keputusan yang dapat mengakibatkan dengan banyak penolakan, dengan banyak dikeluarkan, ya. Jadi mungkin di sini banyak denda, banyak biaya, dan banyak sesuatu yang mungkin harus kamu capai dengan bentuk penyelesaian masalah, ya. Nah, jadi di sini adalah segala bentuk yang mungkin berdasarkan sebagai bentuk proses, ya. Nah, sebagai bentuk proses yang menjadi segala bentuk service proses, ya. Nah, jadi di sini adalah sesuatu yang mewakili tentang sebuah bentuk penyelisihan, segala bentuk permasalahan, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang mungkin di sini adalah mengenai tentang segala bentuk urusan yang mungkin harus kamu diskusikan, gitu ya. Jadi jangan selalu banyak melakukan segala bentuk dengan bentuk perdebatan, tetapi segala sesuatu itu harus dilakukan dengan secara adil, ya. Nah, jadi di sini yang kalau saya lihat, ya, pekerjaan kamu di sini mungkin sesuatu yang mungkin cukup memberatkan diri kamu, tetapi kalau misalnya kamu dilakukan dengan sebaik-baiknya, mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin bisa memperoleh sebuah keuntungan yang cukup besar, ya. Nah, jadi di sini apapun yang akan kamu capai di sini, ini mengenai tentang sebuah perubahan dalam hidup kamu. Nah, jadi kamu harus bisa melakukan sesuatu yang mungkin ke masa depan yang lebih baik, ya. Nah, jadi sesuatu harapan, kamu ingin bisa berpikir lebih maju, itu memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Nah, jadi sesuatu yang mungkin harus kamu capai adalah sesuatu yang mungkin dalam sebuah perubahan menuju ke yang lebih baik. Tentunya pasti akan dilakukan dengan sesuatu yang lebih adil dan baru bisa mencapai sesuatu
materi, kelimpahan, dan suatu berkat ya. Nah, jadi disinilah untuk kamu zodiak Gemini, kamu bekerja bukan hanya untuk pada dirimu sendiri, tapi untuk kehidupan kamu nantinya ya. Jadi nantinya apapun yang nanti akan kamu berikan, akan kamu sikapi, itu nanti akan berikan sesuatu hal yang akan memberikan sebuah sikap yang cukup dewasa dalam hidup kamu ya. Karena mungkin di sini banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu sikapi dengan keadilan. Mungkin apa yang kamu mau tidak bisa kamu capai. Mungkin juga apa yang selama ini sudah kamu kerjakan tidak mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik ya. Mungkin juga ada sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dengan energi yang cukup positif ya. Jadi mungkin di bulan November ini kamu harus bisa mulai lagi kembali di awal nol, di tahap awal ya. Jadi apa yang kamu kerjakan di sini adalah tahap akhir menuju ke tahap awal. Jadi mungkin yang saya rasakan untuk kamu zodiak Gemini, sesuatu yang memang bisa kamu sikapi adalah energi yang cukup positif, energi yang cukup baik yang bisa kamu rasakan ya. Nah, jadi mungkin kamu kembalilah belajar ya, lebih banyak dewasa dan mematangkan diri kamu, lebih banyak mandiri. Jadi apapun yang kamu hadapkan, apapun yang mungkin menurut kamu susah untuk bisa membedakan mana yang seharusnya kamu dapatkan atau tidak, itu semuanya itu berdasarkan apa yang bisa kamu sikapi, apa yang bisa kamu inginkan gitu ya. Jadi banyak belajar dan mungkin kamu bisa lebih banyak mandiri dan dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya dengan baik ya. Oke teman-teman, itulah untuk kamu zodiak Gemini, dengan sikap yang mungkin akan kamu sikapi, dengan energi yang mungkin akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, di sini kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu itulah pembelajaran hidup kamu di bulan November ya. Nah, jadi untuk kamu, untuk orang Cok Kuda sudah selesai, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Di sini ada harga paket promo untuk kamu edisi di bulan Oktober, dan nantikan saja untuk edisi harga paket promo di bulan November ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.